Bunut, 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 bunut. Hari ini, Federasi Empat Bangsa kita berkumpul di sini. Pasti, Susi salah satu pemimpin Federasi Empat Negara. dan pasti akan menghancurkan perbatasan utara. Roti Fusyugi salah satu pemimpin Empat Negara. Aku merasa dia takut. Ayo serbu. Bunut, 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 bunut. Federasi Empat Negara. Bagi saya, semut coba goyangkan pohon. Kuhancurkan dengan jentikan. Xiao Zhuo salah satu pemimpin Federasi Empat Negara. Sa Pengying salah satu pemimpin Federasi Empat Negara. Jangan bunuh aku. Federasi elang kami bersedia tunduk dan menyatakan kesetiaan padamu. Ini bukan kekuatan manusia. Apakah kau iblis? Tawar kekaisaran matahari abadi kepada bangsa naga. Bangsa naga kita adalah bangsa yang luas dan agung. Dan meremehkan tanah kecilmu. Pria tak berguna. Pulau Sakura kami tidak akan menyerah. Pedang datanglah. Mulai sekarang, biarkan jurang ini menjadi batasnya. Siapapun yang melintasi batas ini tanpa izin, akan menemui nasib yang sama seperti pedang ini. Bawahanmu Tian Kuan Tian Kuan Jenderal Wanita Pertama Resimen Bintang 7. mengucapkan selamat kepada guru terhormat. Bangkitlah. Semua seni bela diri di bawah langit berada dalam genggaman saya. Bahkan dewa dan iblis telah dibunuh oleh saya. Bawahanmu guru terhormat. Ada sesuatu yang ingin dipersembahkan. Ini milik Nona Kingsu. Ini adalah surat terakhir Sur-Er. Guru terhormat. Bawahanmu juga baru saja menerima laporan mendesak. Ini tentang Nona Kingsu. Grup Suiyu yang didirikannya telah mencapai kesuksesan yang cukup besar. Di Jingju, beberapa keluarga menjadi iri untuk merebut perusahaan itu. Mereka kejar dan coba bunuh Nona Liu. Nona Liu, dia hanya meninggalkan surat terakhir ini. Sampai hari ini, keberadaan dan kondisinya tak diketahui. Lalu tunggu apa lagi? Segera siapkan jet tempur tercepat. Saya kembali ke Jingzhou untuk melenyapkan penjahat kecil dan melindungi satu orang. 1 jam yang lalu. Perjamuan ulang tahun sesepuh keluarga Tang. Hari ini tamu-tamu terhormat memenuhi kursi. Dan sangat meriah. Saya Tang Taiye ada di sini. Tang Taihe putra sulung sesepuh keluarga Tang. Untuk berterima kasih kepada semua orang. Karena telah bersedia menghadiri perjamuan ultah ke-70 ayah. Bagus. Bagus. Orang tua ini menghargai niat baik semua orang. Tuan Besar Tang Patriark keluarga Tang. Semuanya silakan makan dan minum dengan baik. Ya, ayah. Hadiah yang saya berikan kepada Anda ini disebut grup Suiyu. Hadiah bagus ini sangat berharga. Ayah aku sangat puas. Liu Xiaoxiao nona muda kedua dari keluarga Liu. Namun, aku harap ini tidak menimbulkan masalah. Jangan khawatir ayah. Belum lama ini Black Panther menelepon. Dia bilang semuanya sudah beres. Kalau begitu baguslah. Kelompok Suiyu, pencapaian penelitian, mereka benar-benar inovatif. Selanjutnya, kita akan bersatu dengan 3 keluarga besar Jingzhou untuk bersama-sama menciptakan berdampak nasional. The film was Group Suiyu. translated and narrated by M. Media. Siapa? Siapa yang membuat masalah? Aku dinar ulang tahun ke-70 Tuan Besar Tang. Grup Suiyu telah datang untuk mengantarnya pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu pesta ulang tahunku? Aku bilang, aku mewakili grup Suiyu. Aku di sini khusus antar kamu pergi. Akan ada apa ini? Kamu bilang grup Suiyu.
Bukankah sudah diurus? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayah mohon jangan khawatir. Biar saya tanya. Black Panther ini tidak mengangkat telepon. Lonceng kematian berdentang. Panji arwah tiba. Hantu menemani di jalan menuju dunia bawah. Hari ini, dengar ultah ke-70 Tuan Besar Tang. Aku datang khusus ucapkan selamat. Aku mengundangmu. Ke kematianmu. Tuan Besar Tang, kenapa kau diam? Apakah kau tidak puas dengan hadiahku? Apakah kau tidak puas? Lancang. Kau orang bodoh yang tidak tahu tempatmu. Apakah kau tahu sosok kuat apa yang berdiri di hadapanmu? Kenapa kamu membuang-buang kata dengannya? Cepat singkirkan dia. Bunuh dia tanpa ampun. Apa yang terburu-buru? Kau bahkan belum bertanya padaku. Nama pemberi hadiah. Setelah kau sebutkan, dia terlihat familiar. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wei Yu. Suami. Liu Qingsui. Saya kira dia orang penting. Ternyata, dialah yang melarikan diri dengan memalukan. 5 tahun lalu. Bagaimana bisa? Kau tidak bisa mencari nafkah di luar. Sekarang mau kembali dan bergantung pada Liu Qingsui. Cukup omong kosong. Katakan padaku. Kemana kau membawa Qingsui? Guobin. Hadiah. Kau seorang kapten pengawal. Untuk apa kau berguna? Serang. Ya. Anak muda, kau tidak tahu tempatmu. Dan kau tidak menghormati atasanmu. Di jalan menuju dunia bawah. Jangan salahkan saya, karena kejam. Saya telah mencapai alam guru bela diri. Kau seorang pemula belaka. Berani mengabaikan saya. Pergi. Dalam 10 jam. Seekor semut sepertimu tidak pantas berdiri. Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah orang itu dari 5 tahun lalu. Pria menyedihkan yang lari, memalukan. Sombong. Jangan pikir karena kau di luar mempelajari seni bela diri selama beberapa tahun, kau adalah sesuatu yang istimewa. Warisan keluarga Tang kami berada di luar imajinasimu. Warisan apa yang dimiliki keluarga Tangmu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa hari ini aku datang ke keluarga Tangmu untuk menyelesaikan 2 hal. Pertama, untuk mengantarnya ke akhir hayatnya. Kamu. Kedua, aku akan menghancurkan keluarga Tangmu. Wei Yu, kamu yang bergantung pada adikku. Seorang benalu yang menyedihkan. Beraninya kamu berteriak di sini. Liu Xiaoxiao, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada mayat di mobil ketua Tang. Adikku masih hidup kan? Saya tidak takut untuk memberitahumu. Liu Qingsui memang masih hidup. Namun apakah dia hidup atau mati? Masih tergantung pada satu kata saya. Selama kamu bersedia melepaskan adikku, aku bisa memberimu apa saja, termasuk grup Suyu. Bisakah kau membuat keputusan itu? Aku memegang saham di grup Suyu. 20% dari total saham. Dengan adikku tidak ada, aku adalah pemegang saham terbesar. Aku bisa membuat keputusan. Xiaoxiao, aku akan menyelamatkan Sui Er. Sui Yu hasil kerja keras seumur hidup kakakmu. Kau tidak punya hak untuk memberikannya kepada orang lain. Setidaknya aku punya pengaruh. Apa yang kamu punya? Hak apa yang kamu punya untuk mengkritikku di sini? Aku bilang aku akan menyelamatkan King Sui. Jika keluarga Tang berani menyentuh King Sui, The film was maka keluarga Tang translated and tidak perlu ada narrated lagi. by M Media. Siapa itu? Tang Hongfi, Wakil Jenderal Divisi Bintang 7. Yang berani bertindak sembarangan di wilayah keluarga Tang saya. Kakak kedua. Ayah, Saya kembali. Kamu akhirnya kembali. putra kedua Tang benar-benar bergegas kembali. Anak itu akan celaka sekarang. Benar, Tang Hongfi adalah Wakil Jenderal Divisi Pertempuran 7 Bintang. Dia memegang kekuasaan besar. Apa yang dimiliki anak itu untuk melawan Divisi Pertempuran 7 Bintang? Kakak kedua tunggu apa lagi? Cepat singkirkan orang yang tidak tahu tempatnya ini. Kaulat yang ingin hancurkan keluarga Tangku. Bagaimana jika aku memang begitu? Apa kau tahu bahwa semua yang hadir hari ini adalah pejabat tinggi Jingzhou dan keluarga Tangku, bahkan di hadapan para pejabat ini, adalah keberadaan yang mereka tundukkan di Jingzhou. Hidup dan matimu juga diputuskan oleh satu kata dariku. Lalu, Selama kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada ayahku, mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Cukup, Wei Yu. Kenapa kamu masih berdiri, membiarkanmu hidup?
sudah belas kasihan dari keluarga Tang. Alih-alih berlutut dalam rasa syukur, kamu malah punya ekspresi seperti itu. Liu Xiaoxiao, apakah kau lupa siapa yang menganiaya kakakmu? Jadi kenapa? 5 tahun yang lalu, jika bukan karenamu, adikku masih akan berada di ibu kota kekaisaran, hidup dengan damai dan stabil, sebagai nona muda tertua dari keluarga Liu. Jika kematianmu bisa membawa adikku kembali, maka mati 100 kali pun tidak akan cukup. Wei Yu, kau benar-benar menggemaskan. Bahkan kakak iparmu meremehkanmu. Kenapa kau hanya berdiri di sana berlututlah? Berlutut akui kesalahanmu. Maka adikku akan baik-baik saja. Wei Yu, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena sebodoh babi. Karena mempercayai omong kosong mereka. Aku menertawakan pandangan sempit mereka. Seperti katak dalam tempurung. Apa maksudmu? Apakah keluarga Tang bahkan pantas disebut berpengaruh? Dan yang disebut-sebut itu, divisi pertempuran 7 bintang milikmu sehebat itu. Apa kau gila, nak? Dalam 140.000 kilometer persegi Jingzhou, keluargaku adalah raja di sini. Terlebih lagi, divisi pertempuran 7 bintang, itu langsung milik bangsa naga. Menurutmu apa itu divisi pertempuran 7 bintang? Wei Yu, 5 tahun telah berlalu. Kamu belum belajar berjuang demi kemajuan. Kamu bahkan sudah belajar mengoceh omong kosong. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Lagi pula, apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu? Dalam 5 tahun ini kau belum membuat kemajuan sama sekali. Tak heran kau hanya bisa mengandalkan Liu Qingsu untuk hidup darinya 5 tahun lalu saat kau melarikan diri. Seperti anjing. Kau seharusnya tahu pentingnya pengaruh dan kekuasaan. Lalu bagaimana kau tahu bahwa hari ini aku tidak berpengaruh dan berkuasa? Aku akan menghancurkan keluarga Tangmu. Dan lalu apa? Aku harap saat kau melihat mayat Liu Qingsu, tulang-tulangmu akan sekeras mulutmu. Kau berani mengancamku dengan sultan? Hari ini keluarga Tang pasti akan dimusnahkan. Tak heran dia begitu sombong. Sepertinya, dia memang punya kemampuan nyata. Hari ini, aku sendiri yang akan menjatuhkanmu. Untuk merayakan ulang tahun ayahku. Aku sudah menjadi Mahaguru. Kau sebenarnya Mahaguru. Hanya semut yang sedikit lebih besar itu saja. Apa kau pikir divisi pertempuran 7 bintangku hanya untuk pajangan? Aku curigaimu kolusi dengan musuh dan hianati negara. Divisi pertempuran 7 bintang akan menangkapmu sesuai hukum. Jika kau melawan, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Apa? Divisi pertempuran 7 bintang hanya tahu menindas orang dengan kekuasaan. Masih bicara keras bahkan di ambang kematian. Tian Quan, kau takkan masuk dan kendalikan orang-orangmu. Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau langsung memanggil nama Jenderal Tian Quan. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semut. Apakah kalian mencoba menentang langit? Jenderal Tian Quan, kenapa Anda datang? Apa? Apa aku tidak boleh datang? Jenderal Tian Quan, Anda melebih-lebihkan. Kehadiran Anda di kediaman sederhana kami ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Tang saya. Jenderal Tian Quan, silakan duduk di kursi utama. Setelah saya berurusan dengan anak nakal ini, saya akan... Diam. Bodoh. Jenderal Tian Quan, apa Anda salah paham? Anak nakal inilah yang tak anggap serius divisi pertempuran 7 bintang kami. Dengan serius, saya curigai dia kolusi dengan musuh hianati negara. Tuan Muda Wei, kita masih tidak bisa mengungkap identitas yang mulia. Tuan Wei pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang kau bilang dia hianati negara. Jenderal Tian Quan, divisi pertempuran 7 bintangmu, taktik menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dimainkan dengan cukup terampil bukan? Tang Hongfei, mulai sekarang, divisi pertempuran 7 bintang dan kau tidak akan memiliki hubungan lagi. Jenderal Tian Quan, saya tidak tahu. Anda dan Tuan Wei memiliki hubungan ini. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Tuan Wei, tolong bantu saya dan Jenderal Tian Quan membela kami. Di antara kami, ini semua kesalahpahaman. Ya, ini semua kesalahpahaman. Bukankah kau baru saja
bersikap begitu angkuh dan sombong. Membicarakan kekuasaan, aku hanya memperlakukanmu sekarang, sama seperti kau memperlakukanku. Dan ini, sudah tak tertahankan bagimu. Tuan Wei, saya minta maaf kepada Anda. Tolong jangan biarkan masalah kecil ini. Masalah kecil. Kau menculik King Sui, mencuri perusahaannya, dan kau menyebut ini masalah kecil. Kami akan memberinya uang. Dia tidak mau. Jenderal Tian Quan, hari ini adalah ulang tahun saya. Tolong hargai orang tua ini. Dan biarkan masalah ini berlalu. Orang tua, kau terlalu meninggikan dirimu sendiri bukan? Memberimu muka. Kau tidak pantas. Tapi Jenderal Tian Quan, bahkan jika Wei Yu menyelamatkan hidup Anda, hari ini masih ulang tahun ayah saya. Namun dia membawa lonceng untuk membuat masalah di keluarga Tang. Masalah ini tentu saja membutuhkan penjelasan bukan? Tepat sekali Jenderal. Satu hal adalah satu hal, yang lain adalah yang lain. Apakah kalian semua menganggap kata-kataku sebagai kentut? Bawahan Anda tidak akan berani. Saya hanya ingin keadilan. Keadilan. Itu benar-benar konyol. Kau menculik King Sui-ku. Dan sampai hari ini, nasibnya tidak diketahui. Dan kalian semua, kalian hanya menderita sedikit. Penghinaan kecil. Dan di sini kalian berulang kali mengatakan ini, keadilan. Jika kita benar-benar berbicara tentang keadilan, kau harus menyerahkan seluruh keluarga Tang untuk menebus apa yang kau lakukan pada Su-erku. Bocah, apa yang kamu katakan? Tuan Besar Tang sudah tua. Apa dia tidak bisa mengerti ucapan manusia? Maksudku adalah, hari ini keluarga Tang akan dimusnahkan. Di depan Jenderal Tian Quan, beraninya kamu berbicara seperti itu? Maksud Tuan Wei, itu persis maksudku. Apa? Lagi pula, setelah penyelidikan, keluarga Tangmu terlibat penyerangan disengaja. Persaingan yang tidak sehat. Hari ini atas nama Divisi Pertempuran 7 Bintang aku mengumumkan bahwa keluarga Tangmu dikeluarkan dari Jingzhou. Semua aset akan disita. Tuan Wei, orang-orang ini semua serahkan padamu. Semuanya. Apa kalian belum pergi? Tapi jika masih ada yang ingin membela keluarga Tang. Tuan Wei, keluarga Tang kami salah. Keluarga Tang kami dibutakan oleh keserakahan. Kami seharusnya tidak menargetkan grup Sueyo. Tolong ampuni keluarga Tang. Individu yang tidak terlibat, keluar. Pergi. Suruh mereka untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Apa yang terjadi malam ini tidak boleh diungkapkan tidak sepatah kata pun. Jenderal, kami dizalimi keluarga Tang. Akuisisi grup Sueyo. Dalang dibaliknya adalah keluarga Xiao dan keluarga Xiao. Aku bertanya padamu, Su-erku, di mana dia? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya seorang pelaksana. Ya, dalangnya memang keluarga Xiao dan keluarga Xiao. Jenderal, mohon selidiki secara menyeluruh. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Begitukah? Tuan, beberapa orang secara pribadi mengatakan ketiga keluarga ini adalah langit Jingzhou. Surga Jingzhou. Yanji, Jingzhoumu pertama memiliki klub Black Panther. Dan sekarang 3 keluarga besar ini. Ini benar-benar terlalu ramai. Mohon Tuan ambil tindakan untuk memperbaiki ini. Dekret telah dikeluarkan. Laksanakan itu. Jenderal Tian Quan, saya mohon belas kasihan Anda. Ayah saya hanya sesaat bingung. Mohon demi tahun-tahun pengabdian militer saya, 10 tahun lamanya, tunjukkan sedikit kelonggaran kepada kami. Tang Hongfei, jangan terlalu serakah. Jika bukan karena kesulitan Anda dalam dinas militer, bagaimana mungkin keluarga Tang Anda memiliki korban selamat? Ambil tindakan. Sudah berakhir. Keluarga Tang saya sudah berakhir. The film was Saya pantas translated mati. and narrated Saya by pantas M mati. Media. Hentikan Wei Yu. Tahu belum pergi? Wei Yu, di mana kamu selama ini? Juga, kamu dan Tuan Tian Quan. Apa hubungan kalian? Aku bertugas di militer beberapa tahun. Lagi pula, hubunganku dengan Tuan Tian Quan sudah sangat jelas barusan. Aku menyelamatkannya secara kebetulan. Itu saja. Tapi Tuan Tian Quan, barusan demi kamu, justru menyegel keluarga Tang. Aku tidak percaya hubungan kalian sesederhana itu. Kau salah paham bukan? Alasan keluarga Tang disegel adalah karena persaingan jahat mereka. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Apa hubungannya itu denganku? Baiklah, kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. Di mana adikku? Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tapi kamu barusan, bukankah kamu baru saja mengatakan, selamatkan dan bawa kembali. Wei Yu, kamu masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Tidak berguna. Adikku menikahimu dan meninggalkan keluarga adalah sebuah kesalahan. Guru terhormat, wanita ini sangat tidak sopan kepadamu. Mungkin aku harus Tangani dia. Ayah Su-er meninggal lebih awal. Dia adiknya dan ibu mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Hubungan mereka selalu sangat baik. Lagi pula, apa yang dia katakan tidak salah. Jika aku kembali lebih awal, Su-er tidak akan menghadapi kesengsaraan ini.
Tian Quan, kau segera bawa orang dan selidiki keberadaan Sul Er. Ya, Beritahu aku mengenai keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao bernama Xiao Chengming. Keluarga Xiao berada di Jingzhou, pemimpin dari 3 keluarga besar. Kekuatan mereka adalah yang paling tangguh. Orang-orang Jingzhou memanggilnya Harimau Gunung Jingzhou. Orang macam apa Xiao Chengming itu? Orang ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Kepribadiannya kejam dan bengis. Semua orang takut padanya. Pernah ada keluarga menyatakan ketidakpuasan. Akibatnya mereka dimusnahkan dalam semalam. Beberapa keluarga kecil bisa menimbulkan badai sebesar ini. Kalian semua, untuk apa kalian berguna? Tuanku, bukan berarti kami tidak peduli. Melainkan ketiga keluarga besar itu berkolusi bersama. Kami tidak bisa menghadapi mereka. guru terhormat. Saya baru saja menerima hasil penyelidikan. Putra Xiao Chengming Xiaozi telah berulang kali mengganggu Nona Liu. Dia bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa dia ingin Liu Qingsu menjadi wanitanya. Keberadaan Nona Liu, keluarga Shao seharusnya yang paling tahu. Hanya Xiaoxi belaka berani mengincar Sul Erku. Bagaimana kalau saya membawa orang sekarang dan menangkapnya? Tidak perlu. Statusmu istimewa. Kau tidak perlu menunjukkan dirimu. Aku akan pergi menangkapnya sendiri. Ngomong-ngomong Yang Ji, kirim orang antar surat ke keluarga Xiao. Katakan saja bahwa keluarga Xiao tidak jauh dari kehancurannya. Untuk menghindariku, justru melaju ke jurang. Xiaoxi tuan muda tertua dari keluarga Xiao di Jingzhou. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada apapun yang tidak bisa saya dapatkan. Wanita itu Liu Qingsu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menyebut diri kalian Liu Qingsu. Ya, Tuan Muda Xiao. Tian-Tian tahu kesalahanku. Bagus. Bagus. Orang yang menyebalkan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kau selamat. Terima kasih. Ayo pergi. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Aku akan menyeretmu ke halaman belakang untuk memberi makan anjing-anjing. Membuat hidupmu seperti neraka. Siapa aku? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku adalah suami Liu Qingsu. Jadi itu kamu. Jadi ini. Milik Liu Qingsu. Suami yang menumpang. Bicara. Di mana Qingsu? Maksudmu wanita itu Liu Qingsu? Tentu saja dia sudah mati. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu ayahku adalah Xiao Chengming? Xiao Qingming. Wei Yu, kamu sudah pergi beberapa tahun, jadi kamu mungkin tidak tahu kan? Ayahku Xiao Chengming adalah harimau gunung di Jingzhou. Semua orang di Jingzhou terhadap keluarga Xiao kami harus menundukkan kepala dalam kepatuhan. Xiaoxi, kau berani menyimpan niat terhadap Qingsu. Jangan sebutkan ayahmu adalah Xiao Chengming. Bahkan jika Raja Bangsa Naga datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kemampuanmu tidak banyak berkembang, tapi kesombonganmu pasti bertambah. Begitukah? Orang-orang di sana, kamu menyuap Yang Ji. Disuap. Tuan Wei, surat itu sudah dikirimkan ke keluarga Xiao. Sangat bagus. Surat apa? Keluarga Xiao apa? Yang Ji, The film apa was kamu tahu aku translated adalah and tuan muda tertua narrated keluarga by Xiao? Media. Kamu benar-benar ingin demi pria ini melawanku. Jangan banyak bicara. Ayo, bawa dia pergi. Yang Ji, tunggu saja. Tuan kamu keluarga Xiao. Orang tua, sesuatu terjadi. Tuan muda telah ditangkap. Bawahan Xiao Chengming. Apa? Pihak CR. Bukankah ada beberapa mahaguru Xiao Chengming kepala keluarga Xiao di Jingzhou. menjaganya? Orang tua, saya dengar Yang Ji memimpin tim yang menangkapnya. Dan ada juga seorang pria misterius bersama mereka. Yang Ji lagi. Sepertinya, mereka akan menyatakan perang terhadap 3 keluarga besar kita. Telah menyatakan perang. Ini adalah surat peringatan yang dikirim oleh seseorang beberapa hari yang lalu. Surat peringatan. Saya awalnya berpikir, dia hanya ingin membangun otoritasnya. Saya tidak menyangka, dia bertindak begitu cepat terhadap kami, Tuan Besar. Akhir-akhir ini mereka sering bergerak. Pada hari keluarga Tang dijatuhi sanksi, mereka ikut campur. Mungkinkah mereka memiliki dukungan yang kuat? Mereka ingin gunakan kami keluarga terkemuka sebagai demonstrasi. Yang Ji, bangun otoritas dengan targetkan putraku. Kalau begitu dia pasti mati. Xiao Chengming. Siapa kau? Jika kau ingin putramu hidup, segera datang ke penjara bawah tanah. Ingin dia meminumnya. Baik.
Betapa beraninya. Majikanmu. Dia dari keluarga yang ibu kota kekaisaran. Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu. Lepaskan Su'er sekarang. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Kau dan dia. Kalian berdua. Bernilai hadiah 100 miliar bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu? Serang. Wiyu. Kau harus menyelamatkanku. Bukankah kau sudah meminum anggur beracun itu? Energi internalmu sudah hilang. Di hadapan kekuatan absolut, racunmu tak berarti apa-apa. Saat aku meneguk pertama kali, aku sudah menetralkannya. Mungkinkah kau sudah memasuki alam surga? Hanya alam surga belaka. Apa artinya? Bagi guru terhormat, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Weiyu, selamatkan aku. Lepaskan Su'er. Jika tidak, aku jamin kau akan mati mengenaskan. Silakan coba saja. Wanita celaka. Kau baik-baik saja. Weiyu, jangan pedulikan aku. Mereka meracuniku. Aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa yang kau katakan? Su'er, nadimu tenang. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Su'er, mengapa kau menyakitiku? Guru terhormat, Weiyu. Mati. Mengapa? Nona Liu, guru terhormat sangat mencintaimu. Mengapa kamu mengkhianatinya? Aku bukan Su'er-nya. Bagaimana bisa ada pengkhianatan? Siapa kau? Si kalajengking beracun dan aku mementaskan sandiwara ini bersama. Apa kau menyukainya? Kau benar-benar bodoh. Kau kira informasi tentang Liu Qingsui. Bagaimana kau mendapatkannya? Ini adalah jebakan yang dipasang untukmu. Berani melukai guru terhormat. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Tian Quan tidak apa-apa. Luka kecil ini bukan apa-apa. Apa? Lukamu sembuh seketika. Untungnya aku membawa obat yang digunakan selama kampanye militer. Obat trauma divisi pertempuran 7 bintang. Khasiatnya tentu luar biasa. Divisi pertempuran 7 bintang. Dia baru saja memanggilmu Tian Quan. Mungkinkah kau kepala divisi pertempuran 7 bintang? Jenderal Tian Quan. Tepat sekali. Divisi pertempuran 7 bintang. Itu bukan sesuatu yang bisa kita provokasi. Apa yang ingin kau lakukan? Di mana Su'er saya? Dia ada di ruang bawah tanah. Weiyu, Di ruang bawah tanah. kurasa aku benar-benar tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Sayang sekali. Mati seperti ini. Su'er. 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 Su'er, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku akhirnya menunggumu. Su'er. Tidak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku ingin pulang. Su'er. The Su'er. film was translated and narrated by M Media. Tuan Wei, tolong jangan terlalu khawatir. Nona Liu pingsan karena dia terlalu lemah beberapa hari terakhir ini. Guru terhormat, kalajengking beracun sudah dibawa kembali. Saat ini, dia ditahan oleh orang-orang kami. Pimpin jalannya. Katakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Sel penjara. Bicaralah. Pihak lain. Pertama mentransfer 1 juta kepadaku. Dan memintaku untuk menjaga Nona Liu.
Setiap malam pukul 7. Dia akan panggilan video tepat waktu untuk memeriksa kondisi fisik Nona Liu. Namun, setiap kali dia menggunakan tangannya untuk memblokir video, aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Lanjutkan. Aku pernah mencoba untuk menyelidiki identitas pihak lain. Aku ingin menghancurkan bukti di tangannya. Tapi pihak lain bersembunyi terlalu dalam. Aku sama sekali tidak bisa menemukan apapun. Oh benar. Di tangannya. Dia memiliki cincin di tangannya. Cincin jenis apa? Ada di ponselku. Itu adalah cincin patriark keluarga Yan. Benar-benar dia, Yan Wushuang. Saudara tiriku. Guru terhormat. Aku sudah katakan semua yang perlu. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Tian Quan, kirim dia ke penjara divisi pertempuran 7 bintang. Ya, Tuan Wei, Nona Kingsu sudah bangun. Baik, aku akan segera ke sana. Jangan sampai masuk angin. Wiyu, aku baru saja melihat Direktur Yang Ji. Apakah dia seseorang yang kau undang untuk membantu? Dia hanya bergegas untuk membereskan masalah. Mengapa aku membutuhkan bantuannya? Jadi itu berarti kau sendirian saat menyelamatkanku. Sebenarnya orang-orang yang menjagamu tidak terlalu tangguh. Jadi bagiku mereka hanyalah formalitas belaka. Karena kau begitu hebat sekarang. Lalu, mengapa kau tidak memperkenalkan dirimu lagi? Agar kekagumanku padamu bisa lebih spesifik. Aku tak berbahaya, hebat seperti yang kau kira. Aku hanya memimpin beberapa departemen perang, menaklukkan beberapa negara, dan kemudian menjadi guru aula naga. Selain itu, aku belum mencapai apapun yang signifikan. Tidak layak disebutkan. Menurutku itu tidak layak disebutkan. Suer. Wiyu, setelah tak bertemu bertahun-tahun, kau sudah belajar menyombongkan diri. Aula naga apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Jika kau menyombongkan diri lagi lain kali, ingatlah untuk menyusunnya dulu. Aku tidak membual. Suer, dengarkan aku. Beberapa tahun terakhir ini aku. Kak, Xiao. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kalian para saudari mengobrol saja. Melihatmu baik-baik saja, itu bagus. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Jangan khawatir, mengapa dia ada di sini juga? Xiao, apa yang Wei Yu katakan? Dia juga iparmu, berhati-hatilah. Lagi pula, kali ini iparmu yang menyelamatkanku. Apa? Jelas sekali Tuan Tian Quan. Dan Direktur Yang Ji yang menyelamatkanmu. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia mengenal Tuan Tian Quan. Dan begitulah dia mengambil semua pujian. Jenderal Tian Quan, itu benar. Menurut Jenderal Tian Quan, dia hanya sangat beruntung menyelamatkan Jenderal Tian Quan sekali. Dan begitulah dia mengenalnya. Pantas saja, aku bertanya-tanya, bagaimana kau berani melakukan lelucon seperti itu padaku? Kak, berhentilah memikirkannya. Kemarin ibu kita datang ke Jingzhou tentang masalahmu. Aku sudah membantumu menyembunyikannya dari ibu kita. Cepat pikirkan, bagaimana cara menipunya? Apa? Benar sekali. Tapi kemarin ibu melihat apartemen studio kumuhmu dan ekspresinya langsung berubah. Kau harus tahu, dulu kau akan menikah dengannya. Kau tinggalkan rumah untuk mulai bisnismu sendiri. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kau urus sendiri. Xiao, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kakakmu. Rumah terbaik. Mengandalkanmu, lebih baik berharap uang jatuh dari langit. Sudahlah, Kak. Ayo cepat kemasi barang-barang kita dan pulang. Tian Quan, segera belikan aku sebuah villa yang terbaik di Jingzhou. Xiao, kakakmu sekarang tinggal di tempat seperti ini. Ya ibu. Wei Yu ini sungguh. Aku menyuruhnya menyewa rumah yang layak. Dan dia malah mendapatkan villa. Ini terlalu palsu. Di zaman sekarang ini sungguh ada berbagai macam orang. Menipu orang lain itu satu hal, tapi sampai menipu diri sendiri, bahkan tidak melihat dia dari kelas apa.
Apa maksudmu dengan itu? Maksud saya Nyonya, jika Anda ingin bermimpi, pulanglah dan lakukan itu. Jangan permalukan diri di sini. Ini rumah putriku. Begitukah, Kakak Kang? Bagaimana kalau kita beli villa ini sebagai rumah pernikahan kita? Baiklah, Namun saya benar-benar minta maaf, villa ini sudah terjual. Kalian berdua bisa mencari yang lain. Apa kau dengar itu? Villa tingkat surga ini sudah terjual. Jati berhentilah melamun di sini. Permisi Nona. Pemilik rumah ini. Apakah nama belakangnya Liu? Maaf, nama belakangnya bukan Liu. Sungguh memalukan. Ibu, jangan. Pedulikan orang-orang seperti ini. Diam. Nyonya, jika Anda ingin berdebat, pulanglah dan berdebat di rumah. Sungguh memalukan berdebat di sini. Benar-benar tidak sopan. Apa? Apakah orang yang sembarangan menghina orang lain memiliki tata krama yang baik? Jati ini, Wei Yu dan Liu Qinsui, dua teman lamaku. Aku baru saja berpikir bibi ini terlihat sangat familiar. Permisi, menyinggung pemilik villa peringkat surga. Apa hukumannya? Kami akan mengusir orang itu dalam 1 tahun. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk membeli rumah. Baiklah, usir mereka. apa maksudmu? Apakah yang kukatakan belum cukup jelas? Apakah kamu mengatakan bahwa villa peringkat surga ini adalah milikmu? Tentu saja. Suer apa ini? Ibu jangan khawatir. Wei Yu akan mengurusnya. Wei Yu, kita semua teman sekelas di universitas. Bagaimana situasi keluargamu? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Lagi pula ini bukan rumahmu. Kenapa kami tidak bisa tinggal di sini? Hari ini, kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, kami akan pergi. Bukankah ini villa keluargamu? Lalu kenapa kau pergi? Cukup disayangkan jika dipikir-pikir. Liu Qinsu dulunya adalah primadona kampus. Sekarang dia jatuh begitu rendah, harus mengandalkan kebohongan, hanya untuk menjaga muka. Kau! Tunggu aku. Kakak Kang, lihatlah sikapnya. Tuan Anda. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli villa tingkat surga? Permisi. Apakah masih ada pertanyaan sekarang? Tidak masalah Tuan Wei. Ibu Suer. Xiao kemarilah. Ayo pulang. Di luar dingin kemarilah. Apa Anda salah? Usir mereka. Menantuku 5 tahun terakhir ini telah berkembang dengan cukup baik. Tidak buruk, tidak buruk. Kau benar-benar hebat. Villa sekaliber ini, kau bahkan bisa menyewa. Sewa. Xiao, apa yang kau katakan? Rumah ini disewa. Ibu, aku minta maaf. Rumah ini memang adalah yang kuminta Wei Yu untuk sewa. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyewa rumah yang begitu mewah. Dia hanya ingin menyenangkanmu. Jangan marah. Ibu, sebenarnya rumah ini dibeli. Wei Yu, selama 5 tahun terakhir, kau meninggalkan putriku sendirian di Jingzhou, mengabaikannya sepenuhnya. Dan sekarang lihatlah dirimu. Kau sudah belajar berbohong. Dulu, jika kau tidak diam-diam mendapatkan akta nikahmu, apakah aku akan menikahkan putriku denganmu? Ceraikan. Ceraikan segera. Ibu, apa yang kau katakan? Aku tidak akan menceraikan Wei Yu. Kamu sudah keterlaluan. Ayahmu meninggal muda. Aku membesarkanmu sendirian, dengan susah payah. Beginikah caramu membalas budiku? Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal menjaga Suer dengan baik. Diam kau. Singkirkan dulu masalah perceraian itu. Kau harus cepat kembali ke ibu kota bersamaku. Dalam setengah bulan, akan menjadi ulang tahun kakakmu yang ke-70. Jika kau tidak kembali, seluruh keluarga akan mengusirmu. Ibu. Suer, kau berhasil mendapatkan penghargaan ini, yang sangat bergengsi. Tentu saja. Ketua Liu. Anda sudah kembali. Xiao Yuan Wei Yu. Beberapa tahun terakhir, kau tidak ada di perusahaan. Xiao Yuan membantuku mengelola semuanya. Xiao Yuan, sudah bersama kita sejak lulus. Lama tidak bertemu. Tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras.
Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Saya tiba-tiba teringat. Apa yang perlu saya laporkan? Ketua Liu tentang itu. Farmasi Kancheng mengatakan bahwa bahan-bahan dalam obat perusahaan kita bermasalah. Mereka menuntut 20 juta sebagai ganti rugi. Apakah ada cara untuk membuktikan bahwa bahan obat kami tidak bermasalah? Jalur produksi dan pabrik, keduanya ada di tangan mereka. Jika mereka ingin memalsukan bukti dan menjebak kita, itu akan terlalu mudah. Farmasi Kancheng ini, apa latar belakang mereka? Farmasi Kancheng hampir memonopoli seluruh bisnis ramuan obat Chengsu. Keluarga Xiao memegang saham mayoritas, dan saham keluarga Kang juga signifikan. Kancheng. Dia pasti di balik ini. Masalah, aku harus pergi ke sana sendiri. Paman, prosedurnya baik-baik saja kan? Jangan biarkan Liu Qinsu menemukan tipuan apapun. Jangan khawatir, kecuali dia bisa mengundang orang penting dari sana. Kalau tidak, dia harus menerima kekalahan. Siapa yang tidak tahu bahwa dalang di balik layar mereka adalah harimau gunung keluarga Xiao. Kali ini, dia hanya harus menerima kekalahan. Ketua Kang, Ketua Liu datang ke sini terburu-buru seperti ini. Apakah untuk mengganti rugi Farmasi Kancheng atas kerugiannya? Ketua Kang, bahan obatnya seharusnya tidak bermasalah. Ini adalah laporan inspeksi obat. Zoe, bagaimana kalau kita bicara hal lain saja? Liu Qinsu. Panggil aku dengan nama lengkapku, atau Nona Liu. Kang Cheng. Grup Soyu kami paling banyak bisa mengalah. 3 poin keuntungan. Tapi ini adalah batas toleransiku. Aku harap kau tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Liu Qinsu, aku memberitahumu. Kompensasi 20 juta. Hanyalah langkah pertama. Akan ada kejutan yang lebih besar lagi. Kang Cheng, kau gunakan posisi untuk balas dendam. Jadi kenapa? Sejujurnya, jangan salahkan aku tak beri kau kesempatan. Liu Qinsu. Asal mau habiskan malam denganku. Dan kemudian membuat anak itu Wei Yu bersujud dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Mimpi saja. Liu Qinsu. Aku memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lepaskan. Di siang bolong. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja. Itu untuk memberi Wei Yu topi cokol. Kamu. Beraninya kamu memukulku. Ini wilayahku. Wei Yu. Sudahlah, jangan buat masalah lagi. Baiklah. Dengarkan istriku. The film Kang was Cheng, translated bahan and obatnya narrated sama by sekali tidak MD. bermasalah. Laporannya ada di sini. Kau bisa lihat sendiri. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan melaporkannya ke tempat itu. Silakan. Jadi kenapa? Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa dalang di balik tempat itu adalah harimau gunung keluarga Xiao? Bahkan jika kamu memberitahu Yang Ji, lalu kenapa? Kamu mengatakannya. Farmasi Kancheng. 5 menit. Direktur Yang Ji akan segera tiba. Kamu bisa menjelaskannya padanya nanti. Suir, ayo kita pergi. Berhenti. Hanya kamu. Hanya dengan panggilan telepon biasa. Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Percaya atau tidak itu terserah kamu. Wei Yu, Direktur Yang Ji benar-benar akan datang. Percayalah padaku. Dia pasti akan datang. Aku tidak peduli dia datang atau tidak. Apa kau pikir tempatku ini adalah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan begitu saja sesukamu? Keamanan, tangkap dia. Siapa yang akan kau tangkap? Direktur Yang. Kau benar-benar datang. Apel. Apa aku tidak boleh datang? Aku dengar kau membuat klaim jahat. Bagaimana situasinya? Itu tidak benar. Ini inspeksi obat. Mereka yang bermasalah. Direktur Yang, bahan obat kami sama sekali tidak ada masalah. Anda bisa melihat laporannya. Tidak masalah. Direktur Yang. Tapi yang kami uji memang ada masalah.
Bagaimana bisa? Apa kau sekarang mempertanyakan aku? Direktur Yang, kau harus tahu bahwa pemegang saham terbesar farmasi Kanchen adalah keluarga Xiao. Jika kau terus membantu mereka seperti ini, apa kau tidak takut kepala keluarga Xiao akan menyalahkanmu? Selain itu, Liu Qinsu sebelumnya berkonflik dengan Tuan Muda Xiao, bukan? Kau ini apa? Akan ku beritahu. Di Jingzhou, yang kau sebut keluarga Xiao itu sudah sumbangkan setengah aset keluarga kepada kami. Di wilayah Jingzhou ini, tidak ada harimau gunung. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Direktur Yang, hanya seorang pedagang, berani menantangmu sekarang. Dan bahkan berani membuat bukti palsu. Kalau begitu suasana di Jingzhou-mu masih perlu diperbaiki. Pergi. Periksa rekening perusahaannya. Direktur Yang, ini semua salah paham. Salah paham. Bagaimana mungkin kami tidak menghormatimu? Benar apa maksudmu? Apa kau ingin pergi ke penjara Jingzhou untuk kerja paksa? Selidiki sekarang. Tolong. Direktur Yang, terima kasih banyak kali ini. Anda membantu saya lagi. Tidak sama sekali. Di wilayah Jingzhou ini, aku sama sekali tidak akan membiarkan tren tidak sehat seperti itu ada. Direktur Yang, apakah Anda sangat akrab dengan Wei Yu kami? Bagaimana bisa dia menelpon? Dan Anda langsung datang. Ini, Suer, apa kamu lupa? Terakhir kali saat kami menyelamatkanmu, direktur Yang juga ada di sana. Jadi kami bertemu saat itu, dan bertukar informasi kontakan. Itu menjelaskan semuanya. Direktur Yang, memiliki seseorang seperti Anda di Jingzhou. Benar-benar berkah yang besar. Nona Liu, kau terlalu memujiku. Kau terlalu memujiku. Baiklah, kalau begitu Suer, ayo pulang. Baiklah. Selamat tinggal, Direktur. Guru terhormat, ada kabar tentang masalah yang Anda minta saya selidiki. Beberapa bulan sebelum Nona Liu diculik, memang ditemukan bahwa Yan Wushuang, tuan muda kedua keluarga Yan, telah mengunjungi Jingzhou. Benar-benar dia. Aku belum selesaikan masalah dengannya. Dia sudah antarkan diri ke pintuku. Keluarga Yan dari ibu kota kekaisaran ini, dengan fondasi beberapa ratus tahun, kekuatan sejati keluarga mereka, bahkan divisi pertempuran 7 bintang, tidak dapat menyelidiki sepenuhnya. Keluarga Yan, ibuku hamil sebelum menikah, dan aku lahir. Di tahun-tahun awalnya, dia membawa mahar yang sangat tinggi, dan menikahi The kepala film was keluarga Yan, translated and menyelamatkan keluarga Yan yang narrated by genting. M Media. Hanya demi masa depanku, agar tumbuh dengan aman. Tapi 5 tahun lalu, keluarga Yan menyia-nyiakan mahar ibuku yang sangat besar, hingga hampir tidak ada yang tersisa. Lalu tiba-tiba menjadi bermusuhan, membantai ibuku dan anggota keluarga, memusnahkan mereka sepenuhnya. Bawahan sekarang akan bawa divisi pertempuran 7 bintang untuk meratakan keluarga Yan. Jangan terburu-buru. Pondasi keluarga Yan yang dibangun selama ratusan tahun telah lama menjadi sangat kuat. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir fondasi negara akan terguncang. Negara harus dilindungi. Tapi dendam darah yang mendalam ini, aku juga harus membalasnya. Suer, kemarilah minum obatmu. Suamiku, bolehkah aku tidak meminumnya? Obat ini benar-benar pahit. Tidak, kamu lemah karena di penjara sebelumnya. Ini obat yang kubeli khusus untukmu. Cepatlah. Baiklah, kalau begitu. Wei Yu Bao. Gadis baik. Suer, dengan kemampuan grup Sueyo, jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran, kita pasti akan punya tempat di sana. Selain itu, bukankah keluarga Liu juga dari ibu kota kekaisaran sebelumnya? Hanya keluarga kecil. Tapi, kakek tidak menyukai keluarga kita. Lagi pula, orang-orang yang memburumu waktu itu, bukankah mereka ada di ibu kota kekaisaran? Sekarang, Suer masih belum boleh tahu tentang masalahku dengan keluarga yang ibu kota. Mereka membuat kesalahan. Orang yang mereka buru dan aku hanya memiliki nama keluarga yang sama. Dan, ibu juga sangat berharap kamu akan kembali, bukan? Lihat bagaimana kalau begini, jika dia bisa bahagia. Sueyu kita bisa capai perkembangan lebih baik. Kan? Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Ada apa?
Tidak ada apa-apa. Ayo waktunya tidur-tidur. Istirahatlah. Ada di sini. Mereka semua sudah tidur. Hati-hati. Anak itu bahkan bisa membunuh seorang mahaguru. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jadi kenapa kalau dia menakutkan? Dengan asap pengekoh jiwa kami. Bahkan mahaguru alam surgawi yang datang akan mati dengan penyesalan. Keesokan harinya. Efek obatnya seharusnya sudah bekerja. Ayo bergerak. Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Kapan kau bangun? Tidak mungkin. Asap pengecoh jiwa sangat kuat. Bagaimana kau masih bisa bangun? Memikirkan seniman bela diri alam surgawi, Yan Wushuang, hanya mengirimmu untuk menangkapku. Ayo bertarung. Karena kamu ingin mati. Kalau begitu kemarilah. Terima ini. Cepat minum obatnya. Pil pembakar jiwa. Peningkatan kultivasi sementara. Adapun harganya, mungkin korbankan 10 tahun hidup. Bagaimana kau tahu? Jamur roh api berusia 30 tahun. Tianzi besi berusia 50 tahun. Bubuk batu emas dan belerang. Bagaimana kau tahu? Formula pil pembakar jiwa. Hal semacam ini. Kami membuang ini berpeti-peti. Anjing pun tidak akan memakannya. Jangan pikir hanya karena kau tahu formula, kau bisa menakuti kami. Kami berdua. Sekarang sama-sama ahli alam surgawi. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Terlalu percaya diri. Tuan, ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Kami hanya dibayar untuk melakukan ini. Ya. Katakan padaku, dengan kekuatanmu yang seperti itu, beraninya kamu mencoba membunuhku? Bicaralah, Yan Wushuang. Apa langkah selanjutnya dari rencana ini? Untuk membungkamnya. Jangan kejar dia lagi. Dia hanyalah pengikut yang sudah mati. Yan The Wushuang. film was Ini translated aku. and Aku narrated benar-benar by tidak M menyangka Media. bahwa kau tidak mati saat itu. Dan bahkan terlibat dengan divisi pertempuran 7 bintang. Yan Wushuang, aku akan membuatmu, bersama seluruh keluarga Yanmu, terinjak-injak. Untuk menebus dosa-dosamu terhadap ibuku. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau injak keluarga Yan sampai mati. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya langsung saja membunuh Liu Qinsu. Apa kau berani? Ketika aku pertama kali tahu kau terhubung dengan 7 bintang, aku benar-benar tidak berani. Tapi bukankah kau bilang kau injak keluarga Yan sampai mati? Lalu apa yang harus kutakutkan? Bagus. Aku ingin kau saksikan sendiri kehancuran keluarga Yanmu. Ki sejati dilepaskan secara eksternal. Bos, ini setidaknya seorang ahli alam surgawi. Alam surgawi, itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa kembangkan, bukan? Kami tidak tahu seorang guru telah tiba. Kami mohon guru memaafkan kesalahan kami. Aku melindungi keluarga Liu. Mengerti? Dimengerti. Mulai sekarang, ketika kami melihat keluarga Liu, kami pasti akan menjauh. Benar. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah memprovokasi keluarga Liu lagi. Kalian berdua, kalian telah menunda kemajuan proyek keluarga Liu baru-baru ini. Tepatnya perjamuan ulang tahun Tuan Besar Liu. Kau mengerti kan? Dimengerti. Kami pasti akan pergi ke pintu keluarga Li untuk meminta maaf dan mempersembahkan hadiah ulang tahun. Benar. Wiyu, apa kamu benar-benar sudah menyelesaikan semuanya? Tentu saja. Apa kau tidak tenang dengan caraku melakukan sesuatu? Baiklah, aku tenang. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Untuk menunggu ibu dan Xiao-Xiao, lalu masuk bersama. Untuk beri selamat ulang tahun kakek. Baik, Apakah semuanya sudah siap? Tuan Muda Yan, semuanya sudah siap. Bagus. Saya dengar Tuan Besar Liu merayakan ulang tahun besar hari ini. Mari kita pergi dan memberinya hadiah ucapan selamat ulang tahun. Ya, kakak keluarga Tan telah ditekan. Mantan keluarga Tan, Biding So, juga sangat bergengsi. Kali ini, mereka telah mencapai titik terendah. Kudengar ini terjadi cukup lama yang lalu. Hanya saja beritanya baru keluar sekarang. Orang macam apa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Masalah sebesar itu
tersembunyi begitu lama? Kakekku dengar beberapa berita tidak resmi. Mereka bilang keluarga Tang menyinggung seseorang. Tampaknya sosok yang sangat penting. Oh benar. Bahkan Jenderal Tian Kuan dari Divisi Pertempuran 7 Bintang menghormatinya. Namun identitas sosok sepenting itu. Bahkan jika kami ingin menyelidiki, kami tidak akan menemukan apapun. Aku dengar keluarga Tang sebelumnya memiliki banyak bisnis. The film Jika was keluarga Liu kita translated and bisa mengambil narrated alih. by M. Media. Ayah, kami datang ucapkan selamat ulang tahun. Bibi kau benar-benar datang. Tapi kenapa kau datang dengan tangan kosong? Jangan khawatir. Hadiahnya akan segera dikirim. Sebentar lagi kurasa tidak ada hadiah sama sekali. Bibi, apakah kau menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengelabui kakek? Tidak, ayah. Itu sama sekali bukan masalahnya. King Sui bukan berarti kakek memarahimu. Meskipun hadiahnya kecil, yang penting adalah niatnya. Kau datang dengan tangan kosong. Apa kau meremehkanku? Kakek, kami benar-benar sudah menyiapkan hadiah. Hanya saja orang yang mengantarkan hadiah itu belum tiba. Baiklah. Kalau begitu beritahu aku. Hadiah apa sebenarnya yang kau siapkan untuk kakak? Hadiah senilai 10 miliar. Apel. 10 miliar. Benar. 10 miliar yang kau bicarakan ini. 10 miliar jenis apa itu? Jangan bilang itu Happy Beans yang kau gunakan saat bermain Fight the Landlord. Bagaimana anak ini bisa berbicara seperti itu? Cukup. Brute Sueyo. Bahkan tidak bernilai 10 miliar. Suen, kau sudah kembali selama 5 tahun. Dan kau sudah belajar berbohong. Kakek, kakak, benar-benar menyiapkan kejutan untukmu. Dulu, seharusnya aku tidak mengirimmu ke Jingshu untuk belajar. Ini bencana. Chingsu kau putri durhaka. Kapan kau akan pernah membawakan kehormatan bagiku? Ibu, Bibi, jika kau ingin mendidik anakmu, pulanglah dan lakukan itu. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakak. Bukan untuk kita menonton keluarga kalian melawat. Kakak, aku telah menyiapkan untukmu sebuah hadiah besar. Ini adalah mutiara bercahaya kelas atas. Cucumu mendoakanmu di sini. Yang terbaik. Bagus, bagus. Xiaomi, kakek tidak memanjakanmu tanpa alasan. lihatlah dia. Dan kemudian lihatlah dirimu sendiri. Ibu, jangan khawatir. Hadiah kita jauh lebih berharga dari ini. Jika kau tidak membawanya, katakan saja tidak. Pada saat seperti ini, kenapa kau masih berpura-pura? Seharusnya segera tiba. Tuan-tuan besar, 2 tamu telah tiba di luar. Tamu apa? Kenapa begitu gelisah? Itu saudara Xuangu. Apa yang dilakukan kedua pembawa sial ini di sini? Tuan besar, hadiah ucapan selamat yang kami kirimkan padamu telah tiba. Weiyu, apa kau sudah gila mengundang 2 preman ke pesta ulang tahun kakak? Kurasa kau coba manfaatkan kesempatan ini membalas dendam terhadap keluarga Liu kami. Chingsu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu jangan khawatir. Mereka tidak di sini untuk membuat masalah. Tuan Besar Liu, lama tidak bertemu. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat keluar. Keluarga Liu kita tidak menyambutmu. Tuan Besar Liu, jangan terlalu memusuhi kami berdua. Kami hanya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kalian berdua mengucapkan selamat ulang tahun. Jika aku tidak salah, tanah keluarga Liu kami di utara kota tertunda untuk memulai pembangunan. Dan itu kalian berdua yang menghalanginya, bukan? Tuan Besar, Anda benar-benar salah paham. Kami berdua benar-benar tidak di sini untuk membuat masalah. Tidak ada kesalahpahaman. Cepat keluar. Jangan paksa aku memanggil keamanan. Tuan besar, jangan terlalu cemas. Pertama mari kita dengar apa yang ingin mereka katakan. Ya. Kami di sini untuk ucapkan selamat ulang tahun. Apa katamu? Kami benar-benar di sini ucapkan selamat ulang tahun. Tuan Besar ini 1 juta. Sebelumnya saya dan kedua saudara saya benar-benar menyesal atas menghambat kemajuan Anda. 1 juta ini adalah hadiah perkenalan kami. Dan hadiah ulang tahun kami untuk Anda. Ini, untuk apa ini? Tuan Besar, kami tahu kami salah. Pembantu yang Anda undang terlalu tanggun. Kami mulai sekarang tidak akan pernah berani menyinggung keluarga Liu Anda lagi. Ini adalah surat jaminan kami. Mulai sekarang untuk proyek keluarga Liu manapun, kami sama sekali tidak akan membuat masalah. Pembantu apa? Tentu saja itu kakak ipar. Tuan besar Liu, jika proyek ini bisa terus didorong maju, keluarga Liu menghasilkan 10 miliar. Hanya masalah waktu. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari Suer dan aku. Hadiah ucapan selamat untukmu. Bagaimana? Apa kau puas? Ini sungguhan. Tentu saja ini asli kakek. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami siapkan untukmu. Anak ini cukup cerdik. Aku sangat puas dengan hadiah ulang tahun ini. Untuk beri selamat ulang tahun Tuan Besar Liu,
Bagaimana film mungkin was saya ketinggalan? translated and Tuan Besar narrated Liu, by M Media. pertama kali bertemu. Junior ini memberi hormat kepada Anda. Tuan muda yang kau terlalu sopan. Silakan duduk. Semua orang duduk. Kami tak tahu Tuan muda yang akan hadir. Apa yang membawamu ke sini? Mengapa semua orang begitu gugup? Saya hanya di sini untuk merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Sebelumnya, pada konferensi produk, saya bertemu Nona Liu dengan sikap yang luar biasa. Dan dengan itu, dia mengalahkan keluarga Yan kami. Saya pikir, keluarga Liu ini pasti juga luar biasa. Oleh karena itu saya secara khusus datang berkunjung hari ini. Tuan muda yang begini, Liu Qingsui ini, tidak tahu malu. Dia baru saja lulus dari universitas. Dan langsung menikahi bocah miskin ini. Dia sudah diusir oleh keluarga kami sejak lama. Siapa izinkan kau bicara lancang soal Su-Er? Kau benar-benar berani memukulku. Tuan muda Yan, Anda melihat itu. Si kasar parasit gila ini masih berani bersikap sombong begitu. Saya rasa, dialah yang menghasut Liu Qingsui untuk merebut posisi pertama Anda. Benarkah begitu? Yan Wushuang, kau datang ke sini hari ini. Apa kau merencanakan sesuatu? Pergi sana. Sepertinya, seseorang di sini tidak menyambut saya. Apa kau tidak mengerti? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Wei Yu, dulu di Jingzhou, Anda menyebabkan keluarga Xiao kami jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Itu satu hal. Tapi sekarang kita berada di ibu kota kekaisaran. Dan Anda masih begitu sombong. Anda hanya mencari mati. Jadi ketika aku bertindak waktu itu, tanganku masih terlalu ringan. Itulah mengapa kau punya kesempatan untuk datang berteriak di depanku. Benar. Kau. Apel, bukankah sebelumnya kamu begitu menantang? Bagaimana kamu bisa menjadi pria simpanan? Keadaanmu yang tidak berharga saat ini. Saya cukup puas dengannya. Kakak sulung, setelah bertahun-tahun berpisah, Anda menjadi semakin jauh dari saya. Tuan muda yang apa ini? Izinkan saya memperkenalkan, orang ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan. Kakak laki-laki saya Wei Yu. Mungkin karena dia memakai nama keluarga ibu kami. Semua orang mungkin salah paham. Apa? Wei Yu, kau adalah tuan muda tertua dari keluarga Yan di ibu kota. Kenapa kau tidak pernah menyebutkannya? Dia tidak terlihat seperti itu. Identitas yang ditinggalkan, tidak ada yang patut disebutkan. Apa semua yang dikatakan Wei Yu benar? Ya. Tapi tidak sepenuhnya. Kakak ipar kau benar-benar pandai menyimpan rahasia. Kenapa aku selalu merasa bahwa suasana di antara saudara-saudara ini aneh? Apa yang ingin kau katakan hari ini? Katakan saja langsung. Selama bertahun-tahun, sejak Anda pergi, keluarga Anda sangat merindukan Anda. Pulanglah bersamaku. Itu adalah rumahmu. Itu bukan milikku. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu. Itu bukan lagi. Kakak, mengapa kakak ipar sepertinya tidak akur dengan keluarganya? Apa yang terjadi? Aku juga tidak yakin. Kakak iparmu memberitahuku bahwa dia hanya memiliki ibu yang sudah meninggal. Melihat Wei Yu dan penampilannya di konferensi produk, dia dan Yan Wushuang kemungkinan bukan saudara yang baik. Dia bilang 5 tahun lalu. Mungkinkah? Sudahlah. Karena kakak sulung tidak ingin kembali, maka saya tidak akan memaksa. Bagaimanapun juga hari ini adalah untuk merayakan ulang tahun Tuan Besar Liu. Ini adalah hadiah ulang tahun dari seorang junior. Terima kasih Tuan muda Yan. Tuan Besar Liu, mari kita buka nanti. Baiklah. Ambil kembali hadiah ucapan selamatmu. Wei Yu, bagaimanapun juga, itu masih merupakan isyarat tulus seseorang. Lagi pula, bukankah kalian masih bersaudara? Mengapa rasanya seperti kalian adalah musuh? Mereka adalah musuh. Omong kosong apa yang diucapkan anak ini? Karena hadiahnya sudah disampaikan, maka kami akan pamit. Selamat tinggal semuanya. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera ambil barang ini dan kembalikan. Bagaimanapun ini adalah milik seseorang. Isyarat tulus. Kakek aku juga percaya hadiah ini seharusnya tidak diterima. Yan Wushuang ini sepertinya bukan orang baik. Tidakkah kau dengar? Mereka bersaudara. Apa yang perlu dipermasalahkan? Saya ingin melihat hadiah keluarga bangsawan ibu kota. Kirimkan.
Kakak. Benda. Ini. Apakah itu hadiahnya? Ini terlalu berharga. Tidak. Kakak. Hadiah ini kami benar-benar tidak bisa menerima. Kakek, tuan muda yang ini. Apa artinya ini? Memberi jam. Aku sudah bilang. Jangan terlibat dengannya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kali ini semuanya sudah berakhir. Kakek, mungkin kita harus mengembalikan ini. Tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengembalikannya? Aku takut keluarga Liam kita akan binasa lebih cepat lagi. Yan Wuxuan datang hari ini justru untuk memberi kita peringatan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Weiyu, bukankah itu adikmu? Cepat pergi dan bicaralah padanya. Aku bilang dia, dan aku bukan saudara. Faktanya kami adalah musuh. Kenapa tak bilang lebih awal? Apakah kau ingin membunuh kami? Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapinya. Saat itu tiba. Minggu depan adalah milik keluarga Liu kita. Perayaan ulang tahun ke-50. Apa yang akan kita lakukan? Kakak. Saran saya adalah jangan adakan. Apakah kau mengatakan keluarga Liu akan jatuh di tanganku? Ini adalah malapetaka. Tapi, ayah kau sudah mengumumkannya. Ibu, aku pikir Liu Ming. Masuk akal. Sekarang keluarga Yan sedang mengawasi keluarga Liu kita dengan cermat. Kita harus tetap menjaga profil rendah. Tuan Besar. Menurutku perayaan ini tidak hanya harus diadakan, tapi harus mega. Weiyu, apakah kamu sudah gila? Hanya dengan satu kata dari keluarga Yan, siapa yang berani datang merayakan bersama kita? Semua ini hanya karena Weiyu yang akan memimpin keluarga Liu kita menuju kehancuran total. Kakek, ini jelas masalah keluarga Yan. Apa hubungannya dengan Weiyu kita? Lagi pula, aku juga berpikir perayaan ini harus diadakan. Sudah berakhir. Satu lagi sudah gila. Apakah kita tidak akan pernah mengangkat kepala seumur hidup selama keluarga Yan masih berdiri? Suer, bagus kau memiliki semangat ini. Tapi itu adalah keluarga yang bagaimanapun juga. Kakek, apakah semua orang di ibu kota kekaisaran buta? Tak bisa lihat keluarga Yan salah gunakan kekuasaan. Lagi pula, keluarga Yan memprovokasi kita seperti ini. Kenapa kita harus begitu tunduk? Kenapa kita tidak menjadi sang pemimpin dan memimpin semua orang untuk menentang mereka? Suer, bagus sekali. Aku mendukungmu. Tidak disangka, keluarga Liu masih dengan mega mengadakan perayaan ulang tahun mereka. Ini adalah deklarasi perang sepenuhnya terhadap saya. Mungkin itu Weiyu menghasut mereka lagi. Weiyu ini, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa menelan amarah ini. Weiyu harus disingkirkan cepat atau lambat. Adapun keluarga Liu, mereka seperti belalang di musim gugur. Selama keluarga Yan saya memberi perintah, siapa di ibu kota kekaisaran yang masih berani memberi selamat kepada keluarga Liu? Pada saat itu keluarga Liu secara alami akan menjadi bahan tertawaan. Pergi. Sebarkan pemberitahuan itu, siapapun yang berani menghadiri perayaan ulang tahun keluarga Liu, orang itu berani melawan keluarga Yan saya. Ya. Guru terhormat, inilah yang baru-baru ini kami ketahui tentang keluarga Yan. Yan Wuxuan. Dia memang sedang mengumpulkan pasukan. Haruskah kita? Tidak perlu. Aku justru khawatir dia tidak akan membuat kesalahan. Oh benar. Keluarga Liu baru-baru ini mengadakan perayaan ulang tahun. Panggil beberapa orang berpengaruh untuk datang dan meningkatkan pamor mereka. Dimengerti. Kakak, kita sudah menunggu begitu lama. Tidak ada teman lama Anda yang muncul. Sudah kubilang, jangan adakan. Tapi Anda bersikeras mendengarkan mereka. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Tuan Besar Liu, tunggu sebentar lagi. Orang-orang seharusnya segera tiba. Liu Qingsu, apakah ini orangnya yang kau bilang harus kita tunggu? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Liu kita? Jangan takut. Weiyu, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Tuan Besar Liu, saya dengar Anda mengadakan perayaan ulang tahun. Mengapa tidak ada orang di sini? Xiaoxi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tentu datang untuk lihat Anda permalukan diri. Apa?
Menurutmu terakhir kali aku memukulmu terlalu ringan. Wei Yu, saya memperingatkan Anda. Saya sekarang orangnya Tuan Muda ya. Sue En, sudah jam berapa ini? Mengapa belum ada yang datang? Kakek, tunggu sebentar lagi. Benar kakek, tidakkah kau percaya pada kemampuan kakak? Liu Qingsu, Tuan Besar, saya sarankan Anda tak tunggu lagi. Bagaimana kalau Anda menyerahkan Wei Yu ini? Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Nanti, Mengapa kau menekan begitu keras? jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Liu Anda, karena terlibat dengan si pengganggu ini. Wei Yu, Anda adalah pembawa sial. Anda bawa bencana bagi keluarga Liu. Liu Ming, bisa kau diam? Kakak ipar memiliki kelebihannya, tapi kau benar-benar tidak berguna. Liu Xiao, kamu. Cukup, ada orang luar di sini. Tingkah laku macam apa ini? Wei Yu, perasaan melihat keluargamu sendiri binasa dan tidak berdaya untuk menghentikannya. Itu tidak enak bukan? Ini semua adalah utangmu pada keluarga Xiao kami. Ini benar-benar tontonan yang menarik. Sayang sekali. Kamu bukan pemeran utamanya. Apel, menghadapi kematian. Apakah kamu mulai mengoseh? Sue Er. Tuan Besar Liu. Aku rasa sebentar lagi seseorang akan muncul. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Tuan Muda Yan berkata, selama keluarga Liumu bersedia tunduk pada keluarga Yan, mungkin jika Tuan Muda Yan senang, dia mungkin akan membiarkanmu. Kakek, lihat, seseorang datang. Bukankah ini keluarga Wu dari ibu kota kekaisaran? Mereka salah satu dari 8 keluarga tua mapan. Tapi keluarga kami tidak memiliki urusan dengan mereka. Patriark Liu, selamat kepada grup Liu atas ulang tahun ke-50-nya. Hadiah kecil. Mohon terimalah sebagai tanda hormat. Wu Tua, aku tidak menyangka. Kau benar-benar akan datang. Patriark Wu, terima kasih atas kehadiran Anda. Nona Liu, Anda bercanda. Terakhir kali di konferensi pers, saya lihat Anda komando strategis. Dan saya tahu saat itu bahwa keluarga Liu Anda pasti akan luar biasa di masa depan. Patriark Wu, saya dengar keluarga Wu Anda sudah jatuh dari keluarga tingkat pertama. Bagaimana bisa Anda masih punya pikiran untuk menghadiri perjamuan? Lagi pula, ini secara terang-terangan memprovokasi keluarga Yan. Tidakkah Anda takut? Keluarga Yan, sejak bocah Yan Wushuang itu menjadi kepala keluarga ibu kota kekaisaran, belum pernah punya hari damai. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yan, tapi saya tidak. Saya juga menasihati kalian semua untuk menahan diri sedikit. Jika tidak, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu. Baiklah. Wu Tua, silakan masuk. Tolong. Ini hanya keluarga Wu kecil. Mungkinkah tokoh penting lainnya akan datang? Direktur Yang. Yan Ji, kenapa kamu di sini? Seorang pejabat dari Jingzhou. Kau ikut bersenang-senang di ibu kota kekaisaran. Xiao Zhe, pantas saja aku tidak melihatmu di Jingzhou belakangan ini. Pantas tak lihat kau di Jingzhou. Jadi kamu lari ke ibu kota kekaisaran untuk mencari pelindung. Namun, jika kamu masih memiliki bakti, cepat kembali. Aku dengar tentang penyakit ayahmu telah memburuk lagi. Kamu, jika buka, karena kamu berkolusi dengan Wei Yu, menggunakan skema dan kata-kata manis untuk menipu Jenderal Tian Quan. Bagaimana keluarga Xiao kami bisa jatuh ke keadaan ini? Keluarga Xiaomu terus-menerus berbuat jahat. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Kalian akan hancur cepat atau lambat. Patriark Liu, selamat. Keluarga Liu Anda, pasti kekayaan akan mengalir masuk. Kakek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pejabat dari Jingzhou, Yang Ji. Ketika dia berada di Jingzhou, dia sangat menjaga saya. Jadi ini direktur yang dari Departemen Pengawasan. Aku tidak menyangka Sue Er kita bisa mengundangmu ke sini. Dari Jingzhou ke ibu kota kekaisaran, perjalanan pasti melelahkan. Direktur Yang, silakan. Patriark Liu, Anda terlalu baik. Hadiah kecil. Ini hanyalah tanda hormat saya. Itu sangat bijaksana darimu. Dengan senang hati. Bukan tempatmu untuk bicara. Kalian cukup pintar. Tahu kalian tak bisa undang orang ibu kota kekaisaran. Jadi kalian lari ke Jingzhou untuk memanggil bala bantuan. Tapi Yang Ji sendiri tidak berarti banyak. Benarkah? Kalau begitu berbaliklah dan lihat siapa yang sudah tiba. Divisi Pertempuran 7 Bintang, Jenderal Tian Quan. Legenda mengatakan dia adalah kepala 7 bintang dan telah berada di Bangsa Naga dalam beberapa tahun terakhir. Jenderal termuda.
Sosok legendaris seperti itu benar-benar akan datang ke perayaan kami. Jenderal Tian Kuan. Kakak iparku pasti mengundangnya. Jenderal Tian Kuan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Mungkinkah? Wei Yu. Suer, apakah kamu lupa? Aku dulu bekerja di bawah Jenderal Tian Kuan. Dia kebetulan melewati ibu kota kekaisaran kali ini, dan secara khusus datang menemuiku. Dan selagi dia di sini, dia memberiku beberapa tugas. Kepala keluarga Liu, Tian Kuan ada di sini untuk mengucapkan selamat kepada grup Liu, dan semoga fondasi Anda makmur abadi. Jenderal Tian Kuan, kehadiranmu adalah kehormatan besar. Ini benar-benar kehormatan besar. Jenderal Tian Kuan, kenapa Anda di sini? Orang-orang dari keluarga Xiao. Saya ingat keluarga Xiao Anda terkenal di Jingzhou karena melakukan banyak kejahatan. Apa Anda akan melakukan kejahatan tepat di bawah hidung saya hari ini? Tidak. Jenderal Tian Kuan, saya akan segera pergi. Jenderal Tian Kuan, kehadiran Anda di acara keluarga Liu kami adalah kehormatan bagi keluarga Liu kami. Silakan cepat masuk. Apa yang Anda katakan? Seseorang dari Jingzhou dan Jenderal Tian Kuan juga pergi ke perayaan mereka. Itu benar. Bawahan Anda lihat sendiri. Menarik. Kepala Departemen Pengawasan ini tidak takut. Dan adapun Jenderal Tian Kuan. Apa hubungan antara Wei Yu dan Jenderal Tian Kuan? Bawahan Anda tidak tahu. Tapi saya dengar ayah saya berkata bahwa dia dulu bekerja di bawah jenderal. Benarkah? Saya selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Saya dengar bahwa selama tragedi keluarga Tang, jenderal itu juga hadir. Jenderal itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Apakah Anda mengatakan bahwa Wei Yu memiliki identitas tersembunyi? Saya pernah mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, tidak ada satupun orang yang saya kirim kembali. Jelas sekali. Kemampuan bela diri Wei Yu cukup tinggi. Kalau menurutku itu cukup sederhana. Culik saja Liu Qingxue. Dan uji batas kemampuannya, bukankah itu berhasil? Baiklah. Masalah ini Anda yang menanganinya. Oh benar. Rencana itu apakah sedang disiapkan? Tuan muda yang tenang saja. Itu selalu sudah diatur. Luar biasa. Suel, perayaan ini terorganisir dengan baik. Kau benar-benar yang paling menonjol di antara generasi berikutnya dari keluarga Liu kita. Ini hanya mengatur perayaan, bukan? Jika kau begitu mampu, kau adakan satu juga. Kau. Ayah, lihat. Soer kita sangat luar biasa. Kalau begitu ini, siapa yang akan menjadi penerus? Kalau begitu, hanya bisa Suel. Kakak. Tidak. Aku tidak setuju. Xiaoming, meskipun kau adalah cucu kesayangan kakek, tapi kemampuanmu dibandingkan dengan Suel jauh terlalu rendah. Kau nikmati saja menjadi tuan muda yang santai. Tapi, kakak, Liu Qingxue ini dia. Dia seorang wanita bagaimanapun juga. Baiklah, masalah ini sudah beres. Suel, mulai sekarang urusan keluarga Liu akan diserahkan kepadamu. Aku orang tua ini juga harus pensiun. Kakak. Itu luar biasa. Suer, cepatlah berterima kasih pada kakek. Terima kasih kakek. Mohon yakinlah. Saya pasti akan bekerja keras mulai sekarang untuk memimpin keluarga Liu kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kak, aku sudah tahu. Kau pasti bisa melakukannya. Hari ini adalah hari yang baik. Suer dan aku juga punya pengumuman bahagia untuk disampaikan. Kami berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan. Wei Yu, apa yang kau katakan? Aku tidak setuju. Ibu, Anda hanya berprasangka buruk terhadap Wei Yu. Biarkan saya memberitahu Anda, hari-hari terakhir ini, kita semua telah berkat dukungan Wei Yu, sehingga kita berhasil melewatinya. Dia sangat luar biasa. Lagi pula, kita sudah mendapatkan surat nikah kita. Hanya saja, karena beberapa alasan khusus, kita tidak pernah mengadakan pernikahan. Karena itu, kita adakan pernikahan susulan ini. Suel, kakek tidak menyukung kalian berdua bersama. Hanya saja aku merasa waktunya belum tepat. Tuan Besar, maksudmu bahwa keluarga yang baru nyatakan perang ke keluarga Liu. Dan aku, musuh paling dibenci Yan Wushuang. Saat ini, dan buat pengumuman pernikahan yang heboh. Akan bawa keluarga Liu yang baru stabil, bencana. Karena kau sudah tahu semua ini, mengapa kau masih ingin melakukan ini? Pokoknya aku tidak setuju. Ibu, salah bagi Anda untuk berpikir seperti itu. Pikirkanlah, karena Yan Wushuang
sudah sangat memprovokasi kita. Maka apapun yang saya lakukan, itu akan tetap menjadi provokasi baginya. Jika demikian, mengapa kita harus menghindari mereka di mana-mana? Suer benar. Jadi, pernikahan kita tidak hanya harus diadakan, tapi harus mega. Sudahlah. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Sudahlah. Sekarang keluarga Liu semuanya di bawah manajemen Embo. Aku orang tua ini. Tidak akan ikut campur lagi. Tapi Wei Yu, jika kau ingin menikahi putriku, mahar ini harus ditetapkan dengan standar tertinggi. Ini 1.314 juta. 1.314 juta. Memang, Apa kau punya uang sebanyak itu? Kau tidak menganggap keluarga kami sebagai lelucon kan? aku memang memiliki jumlah uang ini. Wei Yu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu masih ingat 5 tahun lalu ketika aku diburu? Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Sebenarnya, mereka orang suruhan Yan Wushuang. Saya tahu itu. Anda bahkan berbohong kepada saya waktu itu. Bagaimanapun, sekarang setelah semuanya seperti ini, aku tidak lagi berniat menipumu. Ibuku, Wei, awalnya adalah orang terkaya di bangsa naga. Dulu, karena dia memiliki anak di luar nikah, dia dipaksa menikah. Kepala keluarga Yan saat itu, semua demi memberiku status yang sah. Keluarga Wei sangat menonjol saat itu. Hanya saja, mereka jatuh terlalu cepat. Sayang sekali. Aku mengerti. Tidak heran kau selalu bilang kakak ipar bahwa kau adalah Yan Wushuang, saudara tiri. Lalu, Kemudian, keluarga Yan berkat ibuku, mahar yang melimpah, naik daun dalam semalam. Baru 5 tahun yang lalu, ibuku meninggal karena sakit. Keluarga Yan kemudian memusnahkan klan ibuku, tidak menyisakan seorang pun hidup. Sedangkan aku, karena aku sedang bepergian, beruntung, aku berhasil selamat. aku benar-benar tidak menyangka latar belakangmu begitu sulit. Tapi, apa hubungannya ini dengan uang? Secara logis, aset keluarga Wei-mu seharusnya sudah dimonopoli oleh keluarga Yan kan? Ibu, tentu saja tidak. Ibuku saat itu mentransfer sebagian besar aset keluarga Wei kepadaku. Oleh karena itu, menurutmu, aku tidak akan bisa menghasilkan ini. Hanya 1.314 juta. Aku mengerti. Jati villa itu di Jingzhou. Benar-benar kau beli. Aku membelinya sendiri. Aku sudah bilang begitu saat itu. Tapi kamu sama sekali tidak percaya padaku. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Jadi masalah-masalah ini, cepat atau lambat kau akan tahu. Namun, identitas saya yang lain belum bisa saya ceritakan kepadamu. Kalau begitu, maka keluarga Liu kita tidak akan lagi harus takut pada keluarga Yan. Tepat sekali. Oleh karena itu pernikahan kita harus mega. Mengapa kita harus takut pada keluarga Yannya? Adapun keluarga Yan, apa yang mereka berutang pada ibuku, aku pasti akan, sedikit demi sedikit, membuat mereka mengembalikannya. Kakak kau sangat cantik. Hotel. Aku benar-benar iri padamu karena bertemu kakak ipar. Pria sebaik itu. Jangan khawatir. Anda akan menemukannya pada akhirnya. Sudah hampir jam 12. Kakak ipar akan segera menjemputmu. Apa kau gugup kakak? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak gugup. Hanya saja. Kakak. Kakak. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Mereka semua sudah pingsan. Bawa dia pergi. Bagaimana dengan yang ini? Atasan menginstruksikan. Tinggalkan satu orang sampaikan pesan. Datanglah. Istriku, apakah kau sudah siap? Bolehkah aku masuk? Istriku. Xiao, amplop merahnya. Semua amplop merah ini untukmu.
ada di sana. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Apa yang terjadi? Di mana adikmu? Kakak ipar, Aku bertanya padamu, di mana adikmu? kakakku. Aku tadi masih berbicara dengan kakakku. Lalu, dia pingsan. Lalu aku pingsan. Apa lagi? Pikirkan baik-baik. Apalagi yang bisa kau ingat? Sebelum aku pingsan, aku sepertinya mendengar dua pria berbicara. Apa yang mereka katakan? Pesan itu mengatakan, Wei Yu, jika kau ingin menyelamatkan Liu Qingxue, maka datanglah sendiri ke pabrik terbengkalai di pinggir kota. Xiao Xi, jangan sentuh Su Er. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Halo, Xiao Xi. Tian Quan, segera kumpulkan pasukan elit dan kirim mereka ke pabrik terbengkalai di pinggir kota untuk menyelamatkan Sui Er. kakak ipar, jika aku tidak salah dengar barusan, kau sedang berbicara di telepon dengan Jenderal Tian Quan. Dan dengan nada memerintah. Xiao Xiao, cepatlah kembali dan beritahu kakek dan yang lainnya agar tidak khawatir. Aku akan menyelamatkan adikmu sekarang juga. Baiklah, Pabrik terbengkalai. tolong. Tolong. Jangan buang-buang napasmu. Ini adalah pabrik terbengkalai. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Xiao Xi, apa kamu gila? Kamu berani menculikku. Qingxue, tidak peduli seberapa tidak rela dirimu, tetap saja sama. Kau akan menjadi milikku. Liu Qingxue. Penampilanmu dengan gaun pengantin memang indah. Menikahi Wei Yu benar-benar disayangkan. Bagaimana kalau... Xiao Xi, saya memberitahu Anda, jika Wei Yu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Beraninya kau menggigitku. Namun, aku menyukainya. Xiao Xi, beraninya kau menyentuh istriku. Kau tiba cukup cepat. Katakan padaku, jika aku sentuh, apa yang bisa kau lakukan? Kau akan mati. The film Nah, was translated and apa kau pikir? narrated by Aku M datang sendiri. Media. Berapapun orang yang kau bawa, kau akan mati. Kedua orang ini adalah guru seni bela diri dari keluarga Yan. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Nah, masih bersikap tangguh bahkan sekarang. Terima kasih sudah repot-repot. Nah, kau sendiri yang mencari masalah ini. Dua guru, silakan bertindak. Apa yang terjadi di sini? Kultivasi kedua guru ini sudah melampaui alam surgawi. Alam surgawi, aku bisa padamkan dengan jentikan tangan. Wei Yu, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh bertindak sembrono. Aku adalah orangnya Tuan Muda ya. Hanya satu Yan Wushuang. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Lama tidak bertemu. Nada bicara kakak sedikit. Terlalu sombong bukan? Tuan Muda Yan, kau sudah tiba. Cepat singkirkan dia. Beraninya Anda. Apakah Anda memerintah saya? Aku tidak akan berani. Wei Yu, saya tidak menyangka bahwa Anda kini dibanding dulu sangat berbeda. Dulu, kau seperti anjing saja, bersembunyi dan mengendap-endap. Sekarang, kau berani sendirian, datang menyelamatkan seseorang. Yan Wushuang, perubahanmu juga tidak kecil bukan? Kau berani bentuk pasukan pribadi, berniat memberontak.
Bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu tahu. Bagaimana aku tahu? Yan Wushuang, kau membentuk pasukan pribadi, berniat memberontak. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Sungguh lelukon. Keluarga Yan punya dewa perang tak terhitung. Kultivasi Tuan Muda Yan di awal alam abadi. Tindakan Tuan Muda Yan, apa yang salah dengannya? Aku sudah tahu. Pasti Jenderal Tian Quan yang menyelidiki untukmu kan, tapi sudah terlambat. Begitu 7 bintang dikerahkan, dunia ini akan menjadi milik keluarga Yan. Keras kepala dan delusi. Aku awalnya berniat menunggu sedikit lebih lama sebelum berurusan dengan kalian semua. Karena kalian semua ada di sini hari ini. Kalau begitu mari kita selesaikan masalah ini. Dan menyelesaikannya. Tian Quan, keluarlah. Bawahan Anda Tian Quan. Menyapa guru terhormat. Bangunlah. Apakah kau baik-baik saja? Jenderal Tian Quan, kau memanggilnya guru terhormat. Kalau begitu bukankah dia guru Pavilion Naga? Ada apa? Apakah kau sangat terkejut? Aku dengar guru Pavilion Naga sendirian melawan pasukan 4 negara. Ini bagaimana mungkin itu kau? Yan Wushuang, jika kau mengaku sekarang, aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Aku sudah di awal transformasi roh. Wei Yu, kau hanya pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Tahap awal. Guru terhormat beberapa tahun yang lalu sudah melampaui level ini. Sombong. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan tingkat transformasi roh. Tian Quan, lindungi Su Er dengan baik. Dimengerti. Mati. Yan Wushuang, kau memang memiliki bakat dalam seni bela diri. Sayang sekali, kau tidak menggunakannya untuk jalan yang benar. Baru saja aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Tingkat apa sebenarnya dirimu? Aku sudah bilang. Transformasi roh. Bukankah itu sesuatu yang bisa dikembangkan begitu saja? Bagaimana ini mungkin? Kau masih sangat muda. Bicaralah. Apakah kau punya kata-kata terakhir? The film was Karena kau adalah translated adikku. and Aku akan narrated membiarkan by mayatmu Ed utuh. Media. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kalah tetaplah kalah. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Seseorang yang sombong sepertimu. Jika aku menugaskanmu menjadi seorang pelayan, bagaimana menurutmu? Wei Yu, kau bisa membunuhku, tapi kau bisa melupakan menghinaku. Itu bukan urusanmu. Pengawal, bawa dia ke makam ibuku. Dan suruh dia bersujud untuk menebus dosa-dosanya. Aku adalah putra sah keluarga Yan di ibu kota kekaisaran. Aku lahir mulia. Aku tidak akan pernah menjadi budak, Tuan Muda Yan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bagaimana mungkin Tuan Muda Yan bisa kalah? Aku hampir lupa. Dan kau? Wei Yu, aku dipaksa olehnya. Aku dipaksa oleh Tuan Muda Yan. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingat kau cukup bersedia sebelumnya untuk bekerja padanya. Lagi pula, kau membuat istriku sangat tidak senang. Tian Quan, bawa dia kembali ke penjara Pavilion Naga, dan dia tidak akan pernah dibebaskan. Ya, bawa dia pergi. Wei Yu, aku tahu aku salah. Wei Yu, ampuni nyawaku. Wei Yu. Su Er, apakah kau baik-baik saja? Sepertinya dia ketakutan. Ayo kita pulang. Jati menantu, kau benar-benar guru Pavilion Naga. Benar. Ibu, bahkan Tuan Tian Quan sudah datang. Bagaimana mungkin masalah ini masih palsu? Wei Yu, hal yang ingin kamu katakan padaku sebelumnya. Apakah ini? Itu benar. Lalu, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah kubilang sejak lama. Kau saja yang tidak percaya padaku. Aku sudah tahu. Hari itu saat aku pulang dari bar, aku melihat kakak ipar dengan mudah.
melumpuhkan 2 pembunuh. Saat itu aku tahu, identitas kakak ipar pasti luar biasa. Jadi, Weihyo, Jenderal Tianquan datang ke perayaan. Juga kau yang atur. Itu diatur oleh guru terhormat. Kakak iparku sebenarnya adalah milik bangsa naga, guru pavilion naga. Kakak ipar lihat. Bisakah kau memberiku jabatan resmi kecil? Liu Ming, mengapa kau tidak begitu antusias sebelumnya? Lagi pula, kau tak bisa kelola satu perusahaan dengan benar, dan sekarang kau ingin menjadi pejabat. Sepertinya keluarga Liu akan melahirkan naga sejati. Keluarga bangsawan nomor 1. Pasti akan menjadi keluarga Liu. Sue En, menyerahkan keluarga Liu kepadamu. Benar-benar tepat. Benar sekali kakak ipar, cepat beritahu kami. Bagaimana nasib Yan Wushuang? Pada akhirnya, Dia sombong dan angkuh. Dia bunuh diri setelah kukalahkan. aku tidak menyangka dia masih punya sedikit tulang punggung. Ngomong-ngomong kakak ipar, pernikahan terakhir bahkan belum selesai. Kapan kau berencana mengadakan upacara susulan? Guru terhormat sudah memilih tanggal. Ini hadiah pertunangan yang baru. Ya ampun, kau benar-benar setuju untuk menggunakan segel guru pavilion naga sebagai hadiah pertunangan. Bagus. Menyerahkan Suer padamu. Aku merasa tenang. Suel, sekarang semuanya sudah beres. Aku ingin memberimu pernikahan. Dengan negara sebagai mahar. Kau dan aku akan menjadi sepasang suami istri biasa. Kau setuju? Ya suamiku,